Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Demi mewujudkan merdeka belajar, hendaknya pembelajaran bersifat kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan. Perkenalkan, saya Cila dan teman saya Kirana. Kami siswa jurusan Teknik Kimia Industri SMK Hasan Farmasi Semarang akan mengajak sahabat semua untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang peluang usaha dalam dunia kimia industri, salah satunya hand sanitizer gel. Pada video pembelajaran kali ini juga akan ditampilkan proses pembuatan hand sanitizer gel sesuai dengan standar BPOM secara terperinci dan detail, sehingga dapat memberi gambaran pada sahabat sekalian secara mandiri. Tentunya dengan memperhatikan SOP kerja dengan sesama dan penuh kehati-hatian, serta pendampingan dari guru pembimbing kalian ya. Gimana nih sahabat? Udah mulai penasaran belum? Yuk kita belajar bersama. Dewasa ini, hand sanitizer sangat penting karena hand sanitizer dapat digunakan secara instan dan efektif untuk membersihkan tangan dari kuman dan virus, menjaga kesehatan pribadi, serta memainkan peran vital dalam pencegahan penularan penyakit, terutama saat akses ke air dan sabun terbatas atau tidak mungkin. Ditambah lagi, sebagian siswa teknik kimia industri, Anda memiliki keunggulan yang besar dalam mengambil peluang bisnis dalam pembuatan hand sanitizer. Pengetahuan Anda tentang kimia dan proses produksi akan sangat berguna dalam menghasilkan hand sanitizer berkualitas tinggi dan efektif. Inilah yang membuat pembuatan hand sanitizer sendiri menjadi sebuah peluang bisnis yang menjanjikan. Permintaan pasar yang terus meningkat menawarkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Pasar ini dapat berkembang dengan pesat, terutama jika diiringi dengan inovasi produk, kemitraan bisnis yang strategis, dan kepatuhan terhadap regulasi. Membangun merek yang kuat dan berinvestasi dalam pemasaran akan membantu menjadikan bisnis ini sukses di masa depan. Bagi mereka yang belajar produk kreatif kewirausahaan, hand sanitizer gel juga membuka peluang usaha yang menarik. Dengan kreativitas dan pengetahuan dalam kimia industri, siswa dapat menjelajahi peluang kewirausahaan ini. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang kelayakan suatu usaha atau bisnis yang akan kita jalankan, maka kita dapat menggunakan analisis SWOT untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis. SWOT adalah singkatan dari strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Yang pertama, strength atau kekuatan adalah faktor-faktor internal positif yang memberikan keunggulan kompetitif kepada bisnis. Kekuatan dapat berupa pengetahuan khusus, sumber daya, keterampilan, teknologi, atau aset yang membedakan bisnis dari pesaingnya. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Adalah faktor-faktor internal yang dapat menghambat kinerja bisnis. Ini mencakup area yang perlu diperbaiki, seperti keterbatasan sumber daya, kekurangan dalam kemampuan, atau masalah dalam proses operasional. Ketiga, opportunities atau peluang adalah faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh bisnis untuk pertumbuhan dan kesuksesan. Ini bisa berupa tren pasar positif, perubahan dalam kebijakan industri, atau perkembangan teknologi baru yang dapat dimanfaatkan. Yang terakhir, threats atau ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat kinerja bisnis atau menjadi potensi risiko. Ini bisa berupa persaingan ketat, perubahan regulasi, fluktuasi pasar, atau peristiwa tak terduga seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang analisis SWOT, mari kita coba perhatikan untuk membuatnya. Berikut contoh analisis SWOT untuk bisnis hand sanitizer gel sesuai dengan profil usaha yang ditampilkan sebelumnya. Untuk kekuatan atau strength, yang pertama, pengetahuan teknik kimia sebagai siswa teknik kimia industri. Anda memiliki pemahaman mendalam tentang kimia dan proses produksi, memberikan keunggulan dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang kedua, kemampuan inovasi. Dengan pengetahuan Anda dapat menciptakan formula hand sanitizer yang inovatif, mungkin dengan varian aroma atau sifat antibakteri yang lebih kuat. Yang ketiga, kontrol kualitas.
Anda dapat memantau dan mengendalikan kualitas produk secara ketat, memastikan keamanan dan keefektifan. Yang terakhir, pengetahuan regulasi. Pendidikan Anda akan membantu Anda memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku dalam produksi hand sanitizer. Kemudian, untuk kelemahan atau weakness, yang pertama, keterbatasan sumber daya. Sebagai pelajar, Anda mungkin memiliki keterbatasan dalam hal modal, tenaga kerja, dan fasilitas produksi yang dapat membatasi kapasitas produksi. Kedua, persaingan yang ketat. Pasar hand sanitizer sudah penuh dengan kompetitor, termasuk perusahaan besar. Memasuki pasar ini memerlukan upaya ekstra untuk bersaing. Sedangkan untuk peluang atau opportunities, yang pertama, permintaan tinggi. Permintaan hand sanitizer tetap tinggi, terutama di masa pandemi dan situasi krisis kesehatan. Ini adalah peluang untuk menghasilkan pendapatan yang stabil. Kedua, diversifikasi produk. Anda dapat mempertimbangkan untuk diversifikasi produk seperti hand sanitizer khusus untuk anak-anak, varian parfum atau hand sanitizer berbasis ramuan alami. Yang ketiga, kemitraan bisnis. Berkolaborasi dengan bisnis lokal seperti toko, hotel, atau restoran untuk menyediakan hand sanitizer eksklusif bisa menjadi sumber pendapatan tambahan. Yang terakhir, ancaman atau threats. Yang pertama, perubahan permintaan. Permintaan hand sanitizer dapat berfluktuasi tergantung pada perkembangan situasi pandemi. Ada risiko bahwa permintaan dapat turun seiring dengan berkurangnya kekhawatiran terhadap COVID-19. Yang kedua, persaingan ketat. Persaingan dengan produsen hand sanitizer yang ada dan potensi masuknya pesaing baru dapat menjadi tantangan. Yang terakhir, perubahan regulasi. Perubahan dalam peraturan dan regulasi terkait dengan produksi hand sanitizer dapat mempengaruhi biaya produksi dan persyaratan kepatuhan yang lebih ketat. Baiklah sahabat semuanya, sebelum memulai praktikum pembuatan hand sanitizer gel, Maka kita pastikan menggunakan APD yang lengkap terlebih dahulu, supaya ketika kita bekerja di laboratorium terlebih aman dan terjaga. Untuk bahannya yang pertama adalah etanol 95%. Etanol ini adalah salah satu bahan utama yang digunakan untuk pembuatan hand sanitizer gel. Untuk jaring ajen, kami juga memiliki campuran karbobol dan juga air yang akan membentuk gel. Setelah itu, kita juga memiliki etanol yang akan menjaga pH campuran. Selain itu, ada bahan lain yang digunakan, seperti hidrogen peroksida, gliserin, dan juga pewangi yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer gel. Dan alat-alat yang akan digunakan akan dijelaskan oleh partner saya. untuk alat yang pertama, kami menggunakan gelas ukur untuk mengukur jumlah bahan dengan tepat. Selanjutnya, kami menggunakan gelas plastik dari pengaduk untuk proses pencampurannya. Sedangkan untuk proses penimbangan bahannya, kami menggunakan neraca digital. Terakhir, untuk proses penghalusan bahan, kami menggunakan mortir. Langkah pertama, tambahkan karbobol ke dalam wadah. Kemudian, tambahkan air sedikit demi sedikit hingga membentuk gel yang transparan dan tidak menggumpal. Langkah kedua, tambahkan gliserin, etanol, dan hidrogen peroksida secara bertahap. Pastikan campuran tetap homogen. Selanjutnya, tambahkan parfum untuk memberikan aroma yang menyegarkan pada hand sanitizer gel.
Langkah berikutnya, tambahkan emulsen secara perlahan, hingga campuran berubah menjadi gel kembali. Setelah produksi selesai, tahap berikutnya dalam pembuatan hand sanitizer gel adalah kontrol kualitas. Ini sangat penting untuk memastikan produk akhir aman digunakan dan efektif. Langkah pertama, pengujian organoleptik seperti tekstur, aroma, warna, dan pH untuk memastikan produk memiliki tampilan dan aroma yang menyenangkan dan sesuai. Kemudian, pemeriksaan kesesuaian produk dengan standar keamanan untuk memastikan keamanan pengguna. Terakhir, pengecekan kemasan untuk memastikan produk siap untuk dikemas dan didistribusikan ke masyarakat. Hand sanitizer gel yang sudah jadi, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, ditutup, dan didiamkan selama 72 jam untuk memastikan kualitasnya. Dengan pengetahuan tentang pembuatan hand sanitizer gel, Anda telah melangkah lebih jauh dalam pemahaman tentang kimia industri dan kesehatan masyarakat. Ini adalah awal perjalanan Anda. Dunia kimia industri memiliki banyak rahasia yang menunggu untuk dipecahkan, inovasi untuk ditemukan, dan peluang karir yang menarik. Teruslah belajar, menjelajahi, dan menginspirasi. Ingatlah, ilmu adalah daya. Dengan pengetahuan, Anda memiliki kekuatan untuk membawa perubahan positif dalam dunia ini. Dan jangan lupa, pelajaran ini juga memberi Anda kesempatan untuk menjelajahi dunia wirausaha. Mewujudkan impian dan ide kreatif Anda adalah langkah berani menuju kewirausahaan. Wirausaha adalah bentuk implementasi dari pembelajaran ini, di mana Anda bisa menciptakan perubahan, mencapai kesuksesan, dan menginspirasi orang lain. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa. Demikian video pembelajaran kami tentang analisis peluang usaha dan pembuatan hand sanitizer gel siswa Teknik Kimia Industri. SMK Wirausaha. SMK bisa.